Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berterima kasih atas kesempatan siang hari ini untuk melayani di Jumat yang ada di Tokyo ini. Hamba terbatas dan hina. Hamba sungguh bersandar kepada pertolongannya Tuhan sendiri. Tuhan, nyatakan kuasa kemuliaannya di tengah-tengah ibadah siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan diri. Amin. Mari jemaat silakan duduk kembali. Saya sangat berterima kasih dan merasa syukur dan hormat jikalau diberi kesempatan untuk melayani Hari Paskah tahun 2024. Iya. Saya sedikit memperkenalkan diri sendiri. Ya, nama saya sudah tahu, Ota. Ota artinya punya sawah yang besar. Ya. Orang tua saya petani. Ya. Lagi, ya, saya dibesarkan di desa kecil, desa nelayan di Mie Prefecture. Ya, Mie. Ya. Ya, sampai umur 20 tahun saya belum pernah masuk ke gereja. Ya, sebagaimana biasa orang Jepang tidak masuk ke gereja. Ya, penganut Shintonya kah, Budanya kah, pokoknya ikut kebiasaan mereka. Ya. Dengan umur 20 tahun baru pertama kali masuk ke gereja. Ya, gereja Kristen. Karena kuliah saya ya Universitas Amerika punya ya Methodist ya alirannya. Saya masuk ke gereja. Pertama kali masuk ke gereja kesan saya sangat unik karena biasa gereja Jepang ya tempel ya kertas besar di atasnya ada salah satu firman Tuhan. Ya. Tulisannya begini. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Itu 1 Korintus 15 ayat 26. Waktu itu saya umur 20 tahun. Baru pertama kali masuk ke gereja. Belum tahu sama sekali tentang apa itu pokok-pokok agama Kristen. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Aduh, saya merasa bingung sekali. Inti kalimatnya tak masuk sama otak saya. Siapakah dari kita yang mampu menyebut maut adalah musuh kita? Siapakah yang berani melawan dengan kuasa maut? Begitu itu perkiraan saya. Bagaimana? Semua manusia akan dijatuh, akan ditelan ke dalam jurang yang begitu dalam dan gelap. Itu maut. Ya. Tidak bisa melawan. Siapakah yang dari antara kita bersumo dengan kematian? Tidak bisa. Bagaimana? Hingga saya curiga dengan orang-orang percaya. Apakah mereka gila? Gitu ya. Namun mereka bukan gila ya. Iya. Ya, orang-orang hatinya jujur, hatinya baik, ya tingkah lakunya sincere sekali, ya yasashi, shojiki, ya sehingga, aduh, saya terus masuk ke gereja karena tertarik pada tingkah laku mereka, gaya kehidupan mereka. Ya lama kelamaan saya tertarik pada gaya kehidupan mereka. Bagaimana rahasianya? Apa rahasianya mereka? Ya, walau wajahnya Tuhan Yesus tidak kelihatan. Sampai sekarang saya belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, secara fisik ya. Tetapi bekas kakinya Tuhan Yesus sangat kelihatan melalui tingkah laku orang percaya. Saya dapat bertemu dengan ya kakinya Tuhan Yesus, bekas kakinya. Kesaksian mereka entah lewat mulutnya kah atau tingkah lakunya kah. Aduh, apa rahasianya?
Mereka kalau buka mulut, oh, mengapa kamu jadinya begitu? Oh, dulu saya orang jahat, saya orang berdosa dulunya, tapi setelah diubah. Apa rahasianya? Karena Tuhan Yesus mati untuk saya. Aduh, ini 2000 tahun yang lalu kan? Masa orang yang sudah meninggal 2000 tahun yang lalu bisa mengubahkan kehidupan kita? Ya, tanda tanyanya jadi besar lagi. Aduh, bagaimana ya? Tapi 6 bulan kemudian, setelah saya masuk ke gereja, ya saya sangat ingin apa itu? Pokoknya saya merasa haus. Ya, saya juga ingin diperbaharui kehidupan saya. Umur 20 tahun, saya sudah rokok, minum, ya berfoya-foya. Ya, walaupun ikut kuliah, tapi kuliahnya tidak begitu ya. Pokoknya mau bergaul dengan teman-temannya terus. Hingga saya begitu haus. Apa makna kehidupan manusia? Bagaimana seharusnya manusia hidup? Apa-apa yang saya tidak mau buat, justru itu saya buat terus. Saya mau hentikan, mau lepaskan, itulah tidak melepaskan saya. Saya merasa begitu, apa istilahnya ya? Pokoknya haus. Ya. Rindu memperoleh kehidupan yang baru. Mereka katanya, oh, lahir baru, pengampunan dosa, dapat jiwa baru. Mereka begitu. Akhirnya saya juga berdoa, Tuhan, saya juga sungguh memerlukan pengampunan dan kehidupan yang baru. Ampunilah aku hal-hal yang masa lampau, begitu saya buat jahat dan apa itu busuk lah. Ya. Perbaharuilah kehidupan saya. Selamatkanlah aku, jadilah juru selamatku, jadilah Tuhanku. Saya berdoa demikian. Jikalau kita mau menjadi Kristen, lewat jalurnya apa? Jalurnya berdoa. Sungguh-sungguh. Saya mengundang Tuhan. Tuhan, masuklah ke jiwa saya. Datanglah kepada saya sebagai juru selamat. Saya berdoa bulan Juni tahun 1976. Waktu itu, oh sudah berapa tahun ya? 48 tahun yang lalu. Waktu itu saya umur 21 tahun. Ya. Tanggal 31 bulan Oktober saya dibaptis. Ya. Pendeta berdiri di samping saya. Ya, di kolam baptisan. Ya. Bung Ota, saya membaptiskan kamu lah. Atas nama Bapa dan anaknya ya Tuhan Yesus serta Roh Kudus, aku membaptiskan kamu sebagai prajurit Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Begitu. Keluar dari kolam baptisan itu tanggal 31 Oktober. Kedinginan. Ya. Waktu itu saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Waktu saya baptis sudah ambil keputusan. Sudah semester terakhir dari kuliah saya. Ya, jurusannya ekonomi, jurusannya lain, tapi saya tidak peduli apa-apa. Ya, teman-teman jadi orang bisnisnya kah, apanya kah, saya jadi hamba Tuhan. Ya, ya, baik. Saya undang kita semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan pagi siang hari ini. Terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ke 6. Ya. Tadi sudah kita membacakan sebagiannya. Saya sekali lagi ajak kita semua untuk membuka kitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ke 6.
Demikian bunyinya. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sampai di situ cukup. Di sini ada dua tiang. Dua tiang. Ya. Rasul Paulus merumuskan pokok-pokok Injil berita sukacita kita sampai dua tiang. Yang pertama itu Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sehingga dia dikuburkan. Ya. Karena orang meninggal maka bisa dikuburkan. Jangan-jangan ya sebelum meninggal menguburkan ya. Ya, walaupun orang tuanya sudah tua gitu gini ya, jangan-jangan tunggu dulu ya. Ini yang pertama. Yang keduanya, Tuhan Yesus dibangkitkan. Bangkit kembali pada hari yang ketiga. Ya. Di sini, Rasul Paulus katakan, sebagaimana ayat ke... Ya. Ya. Ayat 3. Rasul Paulus katanya begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Rasul Paulus sendiri dia terima. Dulu dia menganiaya orang percaya, mengejar orang percaya sampai perbatasan wilayahnya, sampai ke jalan Damaskus, baru dia dijatuhkan dengan cahaya yang besar itu. Ya. Di situ dia terima berita sukacita. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada suaranya begitu. Siapa ini? Akulah Yesus. Ya. Baru dia menyadari, oh Yesus yang disalibkan itu bukan nabinya kah, bukan seorang penginjilnya kah? Dialah menjadi juru selamat, anak Allah. Dia yang membinasakan maut. Dia sendiri, Rasul Paulus sendiri bertobat dan menerima beritanya. Ya, tiangnya dua. Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa Anda. Dosa-dosa Anda. Dosa-dosa kita semua. Bukan orang lain. Aku sendiri. Ya. Sebagai buktinya dikuburkan. Dan tiang yang kedua itu dia bangkit kembali dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Sehingga dia menampakkan diri kepada Kefasnya kah, ke-12 muridnya kah, atau 500 lebihnya kah. Ya. Ada cuma dua tiang saja. Ya. Kalau mengingat kembali ketika saya mau dibaptis, tiang yang pertama sungguh-sungguh saya berpegang teguh sekali. Ya. Saya berdoa, Tuhan selamatkanlah aku. Tuhan perubahilah kehidupan saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Saya berdoa malam hari. Mungkin hari yang ketiga ada suara dari atas. Dosamu sudah diampuni. Sehingga saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Saya harus memberitakan berita ini. Gitu.
lempar semuanya, buku-buku ekonominya, perusahaan ekonomi sudah lempar semua, ya, hingga saya mau masuk ke sekolah Alkitab. Tapi waktu dibaptis, tiang keduanya saya belum begitu jelas. Ya. Apakah di antara kita ada yang orang demikian? Ya, pengampunan dosa sudah pegang begitu, tapi kebangkitan Tuhan Yesus belum begitu berani untuk mengatakan kepada orang lain. Ya. Saya begitu, ya, kebangkitan itulah tidak masuk sama akal manusia loh. Ya, orang sudah mati, mana mungkin bangkit kembali? Mustahil, tidak mungkin. Ya, arienai, ya, tidak mungkin. Tapi saya tidak berani untuk menanyakan itu sama pendeta. Ya. Karena saya tidak memalukan pendetanya, ya. Ya. Saya kira anggota-anggota yang lain, bahkan pendeta pun begitu jelas itunya, ya. Ya. Saya kira begitu. Ya. Hamba tuh, jika saya tanya, Pak Pendeta, Tuhan Yesus betul-betul bangkit ya atau tidak? Bagaimana? Kalau memalukan hamba Tuhan itu kurang etikanya kan? Sehingga saya tidak berani menanyakan. Cuma saya baca Alkitab di kamar sendiri. Ya. Jika saya baca, teruskan Alkitab. Oh, pasal 15. Ayat 14 bagaimana? Oh, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kamu dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia kah? Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Aduh. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saya menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Paling malang dari segala manusia. Aduh, bahaya ini. Jangan sembarangan saja ya. Ini suatu yang sangat inti iman kita. Kebangkitan daging, kebangkitan Tuhan Yesus sangat intinya. Ya. Saya mulai belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Baca buku-buku apologetikanya apanyakah saya rajin belajar itu. Ya. Jika Tuhan Yesus tidak dibangkit, bagaimana kumpulan orang percaya? Petrusnya kah, Yakobusnya kah, Yohanesnya kah? Mereka berkumpul di suatu ruangannya kan? Mereka berkumpul dengan muka yang panjang begini. Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah dikuburkan. Bagaimana kita nanti? Jangan-jangan orang Yahudi tangkap kita juga ya. Bagaimana besok hari? Aku larikan diri ke Galilea, kamu tuh bagaimana? Nanti kembali ke kampungnya jadi nelayan lagi gitu. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, kumpulan orang percaya hancur. Sama sekali tidak ada di dunia ini. Tetapi karena mereka saksi mata. Walaupun salah satu kali dia meninggalkan Tuhan Yesus, larikan diri, tetapi mereka berkumpul di ruangan, pintu-pintunya sudah tertutup, Tuhan Yesus masuk tanpa. Tuhan Yesus tidak knock, langsung masuk, berdiri di hadapan orang percaya, murid-muridnya. Bagaimana katanya? Tahu? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Mau apa? Kata damai sejahtera. Karena orang percaya tidak punya damai sejahtera. Karena mereka tidak punya damai sejahtera, maka Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera kepadamu. Terimalah Roh Kudus. Mereka ketakutan. Mereka hilang jurusannya. Bagaimana? Masa depannya tidak ada lagi. Maka Tuhan Yesus berdiri.
damai sejahtera bagimu. Begitu. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, pemimpin orang Yahudi tidak usah menganiaya orang percaya. Mereka bongkar kuburannya saja. Pergi ke tempat pemakaman Tuhan Yesus. Bongkar dan ambil mayatnya dan tempel di dindingnya. Karena murid-murid katanya, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Karena itu orang Yahudi menganiaya mereka. Jangan-jangan memberitakan nama itu. Tetapi jika Tuhan tidak bangkit, masih ada mayatnya di kuburannya. Mereka bongkar saja. Mayatnya sudah busuk. Baunya minta ampun kan. Tapi mereka tidak bisa buat demikian. Mengapa? Mengapa? Tidak ketemu. Tidak ada di sana. Tuhan Yesus bangkit. Ya. Jika Tuhan tidak dibangkitkan, ya, pemberitaan firman Tuhan disuruh dia tidak mungkin diteruskan sampai sekarang. Murid-murid mereka memegang berita sukacita, berita kebangkitan Tuhan Yesus di seluruh Yudea, seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung-ujung bumi. Karenanya kedua belas murid Rasul mati syahid menurut tradisinya, ya, mati syahid. Siapakah berani menyerahkan diri, jiwa diri untuk menahan kebohongan, penipuan? Mana mungkin? Mereka karena mereka betul-betul saksi mata setia sampai mati. Jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, ya, hari Paskah tidak dirayakan sampai sekarang. Ya. Demikian. Waktu saya dibaptis belum begitu jelas, tetapi setelah saya baca firman Tuhan, baca buku-buku dan sebagainya, saya sudah pegang sungguh-sungguh. Tapi masih beberapa tahun memerlukan untuk memegang pokok-pokok yang lain. Misalnya kenaikan Tuhan. Kenaikan Tuhan itu juga agak sulit untuk percayanya, ya. Baiklah, Tuhan Yesus mati untuk dosa saya, betul. Bangkit pula dari antara orang mati, boleh. Ya, saya sudah yakin. Tapi terangkat sampai ke surga, ya. Bagaimana tujuan? Bisa nggak? Tuhan gitu, ya. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Aduh, kapan datang Tuhan Yesus kedua kalinya? Itu juga saya makan berapa waktu tuh untuk memegang pokok-pokoknya, ya. Tapi sekarang sudah sangat yakin sekali, ya, kenaikannya, kedatangannya. Ya. Karena itu menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, saya berani bermisi kan untuk menyiapkan jalan kembalinya kan. Ya. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Sehingga iman kita bertumbuh. Semakin kita ikut kebaktian, semakin kita dengar firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Turunnya kebangkitannya saya belum tentu, ya, tapi saya yakin. Kenaikannya, kedatangannya, saya yakin sekali. Ya. Jika Tuhan tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Kosong. Tak ada guna sama sekali. Kita masih di dalam dosa, binasa. Itu. Ya. Kejadian kebangkitan adalah kejadian emas. Kejadian sangat kunci emas. Titik tolak, ya,
perjalanan kita lah. Ya, kebangkitan adalah titik tolak ya, saya katakan. Karena adanya kebangkitan maka kita jadi anak Allah. Dulu kita anak durhaka, sekarang jadi anak perdamaian. Karena Tuhan membinasakan kuasa maut, maka kita memperoleh pengampunan dosa, hingga sebagai buah kita dapat hidup yang kekal. Bahkan setelah dipanggil oleh Tuhan, kita dianugerahkan tubuh mulia. Ya, itu. Yang kedua, kebangkitan itu lambang pembaharuan semesta alam. Ya. Kalau kita baca surat Roma oleh Rasul Paulus, pasal 8 ayat 21, demikian bunyinya. Makhluk itu sendiri juga akan memerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama mereka sakit bersalin. Ya. Jikalau kita melihat keadaan planet ini, ya, dunia ini, segala makhluk sedang menderita. Berapa banyak jenis binatang menderita. Orang hutan di Kalimantan Barat, ya, mereka diusir, kadang dibakar, ya, karena semua hutan alamiah jadinya kelapa sawit, ya. Koala, kanguru semakin habis karena kebakaran besar hutan di Australia. Ya. Karena manusia yang berjalan jauh daripada Sang Pencipta, begitu menghancurkan keadaan planet ini, ya, menggotorkan planet ini. Ya. Cuaca aneh-aneh di seluruh dunia. Ya. Kalau di Jepang lebih panas ya daripada di Indonesia. Musim panasnya ya, minta ampun. Ya. Kalau di Indonesia lebih sejuk. Ya. Akhir bulan Februari saya pergi ke sana. Ya, 17 hari di sana. Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Ya, musim hujannya kah? Dingin sekali ya, dingin sekali. Ya. Tahun lalu saya ajak ibu Ota sampai ke Eropa Utara, Eropa Tengah, Israel juga, ya, satu bulan berapa, ya. Sampai ke Norwegia, ya, Norwegia di sana berapa tahun yang ada saya pernah menyaksikan di sana air terjunnya luar biasa loh, luar biasa, ya. Satu kali berdiri di tepi apa namanya ya, tepi teluk kah, tepi teluk ya, belasan air terjun yang besar-besarannya bunyinya dah gitu, gitu ya. Saya manusia tidak bisa ungkapkan apa-apa kalau menyaksikan ya alamiah yang begitu hebat ya. Sehingga saya ingin ya bawa istri saya ke sana, ya, bulan Juli, ya, naik kapal, ya, 6 jam masuk sampai pedalaman satu teluk yang tempat yang sama, lokasinya sama, sampai berdiri di situ, satu tetesan pun tidak ada. Ngapa? Kepanasan cuacanya. Ya. Es yang kegenangan sudah mencairkan cepat daripada perkiraan orang turis. Saya kecewa sekali ya.
Untuk menjelaskan daerah itu, saya menginap di hotel 2 hari. Pakai kapal 6 jam. Satu tetesan pun tidak ada. Cuaca aneh-aneh ya. Cuaca aneh-aneh. Ya. Nanti Tuhan akan kembali untuk memperbaharui semesta alam. Titik tolaknya kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus membinasakan, menghancurkan kuasa-kuasa setan, perbuatan-perbuatan setan dengan kebangkitannya. Dia naik kembali dan datang kembali lagi untuk memperbaharui semesta alam. Ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin akan melahirkan zaman baru. Poin ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan bukti kewewenannya. Tuhan kita mengatur dan menguasai segala sesuatu di atas bumi, baik kondisi politik maupun ekonomi. Pokoknya segala sesuatu yang ada di bumi itu di bawah kakinya, di bawah kuasanya. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya baca buku misiologi, ya, saya mengajar misiologi di sekolah Alkitab saya, sehingga harus belajar misiologinya. Ya, sempat menemukan suatu kalimat yang sangat tertarik. Yang tertulis oleh seorang juru misiologi orang Amerika, namanya Howard Schneider. Ya, bunyinya demikian. To be biblical, we must see the church and gospel within the context of God's cosmic plan. Sekali lagi. To be biblical, we must see the church and the gospel within the context of God's cosmic plan. Untuk jadi Alkitabiah, kita harus memandang gereja dan berita sukacita dalam pengertian sebesar ukuran semesta alam Tuhan punya. Berarti Injil ini kita pegang bukan cuma karcis masuk ke surganya saja. Ya. Bukan suatu berita semacam karcis masuk ke surganya saja, bukan. Kebanyakan kita begitu. Oh, saya sudah selamat. Saya sudah diampuni dosa saya. Saya sudah aman untuk masuk ke surga. Syukur Tuhan. Ya. Tapi untuk Alkitabiah, kita harus memandang gereja dan berita sukacita dalam pengertian sebesar ukuran semesta alam Tuhan punya. Melainkan itu berkaitan dengan nasib semesta alam dunia. Berita yang kita pegang itu bersifat kekal dan besar seluas dengan semesta alam. Percayakah kita Tuhan Yesus akan kembali sebagai Raja segala Raja? Dalam Alkitab, Yesus digambarkan dengan dua imajinasi atau dua imajinasi binatang. Yang pertama itu anak domba. Ya, anak domba. Yang keduanya apa? Binatang apa? Singa. Singa. Ya. Kita lebih kenal Yesus sebagai gambar domba yang lemah lembut. Tetapi kadang-kala Tuhan Yesus menyatakan kuasanya yang ilahi, mengusir setan, memadamkan angin ribut. Ya. Singa, raja binatang buas, simbol kekuatan. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya datang sebagai singa, bukan domba. Kedatangan kedua kalinya sebagai singa. Allah yang maha kuasa. Pada waktunya Tuhan tidak membungkuskan keilahiannya, kemuliaannya, kekuasaannya. Datanglah Tuhan sebagai singa raja mulia. Ya.
ketika saya baca surat Efesus pasal 1 ayat ke-9 dan 10 demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara sekalian cuma dengar saja. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Saya tertarik pada satu kata, mempersatukan. Mempersatukan. Apa mempersatukan ayat ini? Baik yang ada di bumi maupun di surga, gitu ya. Mempersatukan. Kita sudah dipersatukan di sini. Apa imajinasinya dari kait? Saya cuma pakai kamus Yunani. Mempersatukan bahasa Yunaninya anakephalaioo. Anakephalaioo. Ini kata dasarnya kephale. Kephale itu kepala. Ya, kephale itu kepala. Kephalaio itu pukul kepalanya. Pukul kepala. Anakephalaioo lebih keras. Maksudnya memegang segalanya di bawah wewenannya. Sehingga di sini bisa diterjemahkan waktu untuk apa itu? Memegang segalanya di bawah wewenannya di dalam Kristus sebagai kepala. Segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Yang di surga, yang tidak kelihatan, dan yang di bumi. Sehingga secara politik Tuhan Yesus akan memegang segalanya. Dan yang rohaninya, dunia rohaninya juga Tuhan Yesus berwenang. Ular kuno, yaitu setan, sempat meremukkan tumitnya, tetapi keturunannya yaitu Tuhan Yesus meremukkan kepalanya. Itu. Kita gereja Tuhan berjalan bersama Yesus untuk menuju hari kiamat demikian. Ya, bersama-sama. Dunia ini yang kacau dan terbela-bela akan berlutut di hadapannya. Lalu akan diubah ke dunia berharmoni. Tuhan mendatangkan dunia baru yang adil, yang damai, yang berharmoni. Maka bagaimana seharusnya peranan kita? Bagaimana untuk mendatangkan, untuk menanti-nantikan kedatangannya? Bagaimana sifatnya, bagaimana tingkah lakunya? Bagaimana? Berdiri dengan gaya otak kosong, ya. Kedatangannya begini. Jangan-jangan begitu. Kita berjuang bersama Roh Kudus untuk mempercepatkan kedatangannya, yaitu peranan misi kita. Ya. Untuk menantikan masa kiamat, kita berjuang untuk memberitakan Injil ke semua bangsa, suku-suku bangsa yang belum tercapai. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk menantikan kedatangannya. Tanggal 10 bulan Maret, minggu-minggu kemarin, saya sempat melayani di gerejanya Pak Nuh Ruku, ya, mantan STTAT, ya. Saya bincang-bincang dengan beliau katakan, Pak Ota tahu apa istilahnya, ya, suku yang terabaikan, ya, belum diinjil sama sekali, ya. Di dunia kurang lebih 6.000 suku-suku bangsa belum tercapai. Daripada
16.000 suku-suku bangsa. Ya, 6.000 belum tercapai. Pak Ota tahu pulau yang mana yang paling menampung suku-suku bangsa yang belum terinjeri, terabaikan. Tahukah pulau apa itu paling banyak menampung suku yang terabaikan? Sumatera, katanya. Sumatera pulau yang besar sekali. Sudah gereja-gereja besar juga ada, HKBP-nya apa ada, luar biasa. Tapi lokasinya begitu bervariasinya kan. Begitu banyak suku-suku bangsa yang belum tercapai katanya. Penuh katanya. Kita lah bersama-sama berpegang tangan, ya, menjangkau orang-orang demikian. Ya. Indonesia semakin maju dalam kegiatan ini. Luar biasa, luar biasa. Jepang juga tidak mau kalah, ya. Misi jam juga mau mengutus misionari sebanyak-banyaknya. G3 begitu diurapi untuk mendukung pelayanannya. Saya datang sampai ke STT-ATI, ya, mereka sangat berterima kasih atas bantuannya untuk sponsornya. Sangat berterima kasih. Kiranya Tuhan mengembalikan berkat-Nya dari atas untuk kita semua. Ya. Jikalau kita membuka Injil Matius pasal 24, di sana ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesusnya. Tanda-tanda masa kiamatnya, ya. Murid-murid tanya sama Tuhan. Tuhan, apa tanda-tandanya untuk masa kiamat? Tuhan Yesus menjawab, ada ini. Ada 10 tandanya. Yang terakhir itu, ya, pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Pasal 24 ayat 14. Ya. Jikalau misi sedunia disempurnakan, tercapai sama goalnya, ya, Tuhan Yesus sudah datang. Waktunya sudah, syaratnya sudah dipenuhi. Ya. Untuk itu, mari kita maju dalam pelayanan misi ini. Saya satu ini undang kita semua. Ya. Siapa yang dari antara kita siang hari ini sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Dulunya sebagai kebiasaan ikut gereja, kadang-kala ikut, kadang-kala tidak. Kalau Natalnya ikut tapi biasa-biasa tidak. Paskahnya masuk tapi biasa tidak masuk. Siapakah tahun 2024 pada hari Paskah sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan Yesus, sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan karena orang tuanya percaya, bukan karena temannya Kristen, tapi aku sendiri mau percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Saya mau undang kita tunduk kepala, mari buat satu dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Tuhan Yesus mengundang kita semua. Tuhan Yesus kasih kesempatan untuk menyatakan kerinduan kita. Tuhan Yesus rela mengorbankan diri untuk menjadi juru selamat kita. Siapakah di antara kita pada siang hari ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi? Siapa menerimanya? Bisa angkat tangan. Haleluya, 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 haleluya. Jelas-jelas angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat aku. Aku percaya Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa aku. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih ada? Mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat diri sendiri. Haleluya, amin, amin, amin.
Yang kedua, siapakah yang lebih sungguh percaya dan ikut sama Tuhan? Mau terlibat pada pelayanan misi juga. Untuk mendukung pelayanan misi. Siapa yang mau mendukung bersama-sama berjuang, angkat tangan juga. Haleluya, haleluya. Aku mau juga terlibat pada pelayanan misi juga. Haleluya. Lebih sungguh ikut. Aku lebih sungguh mau ikut Tuhan Yesus. Angkat tangan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terpuji dalam namamu. Yang ketiga, mau menyerahkan diri sendiri untuk jadi hamba Tuhan. Saya dulu jurusan ekonomi. Tapi karena kalau bertemu dengan Tuhan Yesus secara rohani, secara pribadi, tidak ada yang jalan lagi daripada menyerahkan diri. Untuk berita sukacita ini, berita yang sangat unik ini, saya ingin menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Siapakah di antara kita mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan secara total? Walaupun waktu pertama kali datang ke Jepang, jurusannya lain, motivasinya lain, tetapi saya yakin di antara kita Tuhan memanggil beberapa orang dari saudara-saudara untuk jadi hamba Tuhan. Apakah ya ditantang demikian? Angkat tangan. Mau di konseling sama hamba Tuhan di sini? Siapakah yang mau menjadi hamba Tuhan? Ada kemungkinan, ada tantangan untuk menyerahkan diri. Angkat tangan. Haleluya. Masih ada? Jurusannya walaupun lain, tetapi dari Tuhan tidak ada masalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapa di surga, kami berterima kasih atas siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menantang kami semua dari kehidupan yang berfoya-foya, bertobat dan ikut sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, juga untuk terlibat pada pelayanan misi, juga untuk menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Kiranya Tuhan terus-menerus mendampingi mereka dan menuntun sama mereka, dan kiranya kehidupan kami sungguh merayakan namanya, sungguh memuliakan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah